Jam'iyah Ruqyah Aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab, dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan, menuju ridha Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Nyoks di Lahuya Papcuap Aye dalam channel Ahmad Mustakfirin Pare. Hari ini hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Saya alhamdulillah dimintai tolong datang ke salah satu lembaga di kampung Inggris, LTI Cruz ya. Mr. Andi WA saya tadi, dan ini adalah pasiennya. Siapa namanya, brother? Marhadi. Mr. Marhadi. Dari mana? Dari Jakarta. Mr. Marhadi dari Jakarta. Umur berapa sekarang nih? 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah, masih muda ya. Mr. Marhadi ini mendapati gangguan. Tapi sebelum kita memvonis gangguan itu gangguan apa, maka kami di Jam'iyah Ruqyah Aswaja tidak boleh langsung menuduh. Yang tepat apa? Menjudge kalau ini kelakuannya si jin, bukan. Tapi kita harus melakukan satu metode tashkhis, yaitu diagnosa. Diagnosanya bagaimana caranya? Ya kita bacakan ayat ruqyah standar, namanya ruqyah standar. Ya, dan itu nanti akan kita bahas lah ya. Nah, kalaupun dia itu adalah gangguan jin atau gangguan gaib, maka kita harus tahu nih gangguan gaibnya si Marhadi ini apakah karena masuk syaitan. Masuk syaitan ini setannya tuh suka-suka masuk ke dalam diri si Marhadi, dan itu tandanya biasanya ada keluhan di bagian depan. Ya. Yang kedua, apakah gangguan gaibnya ini berupa sihir, yaitu Marhadi disantet oleh temennya ya. Ya, disantet karena nggak suka sama Marhadi. Dia nyantet. Caranya bagaimana? Minta bantuan sama dukun. Dibayar dukunnya 2 juta, lalu si Marhadi ini disantet. Cuman tidak sampai mematikan. Hanya saja setiap kali mau tidur, Marhadi harus ketindihan misalkan. Bisa jadi. Atau dia disantet karena Marhadi lebih dipilih oleh seorang wanita dibanding dia. Nah, gitu ya. Nah, teman sekelasnya misalkan, ini pelakunya ini. Nah, ini pelakunya. Masya Allah. Ya, begitu. Mungkin di satu kelas ada yang cantik ya. Si Marhadi suka, ini namanya siapa namanya? Hadi. Marhadi. Bisa-bisanya si Hadi misalkan pun suka, tapi ternyata di dalam perjalanan ketika belajar di sini si perempuan ini memilih ada Marhadi dibanding Hadi, lalu sakit hati. Maka banyak terjadi gara-gara sakit hati santet dimainkan. Banyak itu ya, banyak gara-gara sakit hati. Atau gara-gara sakit hati karena dia udah gelap, pisau di depan mata, ambil ke kamarnya Marhadi, dan itu kamarnya Hadi juga. Cuman kamarnya beda, ditusuk-tusuk. Bisa. Dan banyak pengalaman yang diceritakan saya atau podcast banyak sekali. Nah, saya mau tanya, Marhadi, apa yang kamu keluhkan dari selama ini? Yang kamu keluhkan apa, Marhadi? Buat badannya sih pada pegel. Dimulai dari ketindihan terus ya? Iya. Dimulai ketindihan terus, kawan. Dan itu sangat mengganggu ya? Iya, resah mau tidur kayak panik gitu. Was-was, pasti. Karena tidak hanya sekali, sudah 2 kali, 3 kali. Berarti ini bisa mengganggu pikiran
dan was-was hatinya ini, sehingga ketika mau tidur, gimana nih, tidur ya, sebab kalau tidur nanti akan ketindihan, diganggu. Dan katanya Marhadi sempat hampir sesak nafas mau mati. Iya. Itu di sini apa di Jogja? Itu di sini. Di sini. Iya. Kalau di Jogja tuh cuma kayak dia pengen bahasa kasar mau nyium gitu. Tapi aku langsung keburu sadar. Langsung ya nggak jadi gitu. Tapi itu setan apa beneran? Iya. Setan beneran? Iya. Orangnya beneran? Dia datang dari pojokan lari kayak gitu. Oh. Dalam kondisi ente trance atau agak-agak mau tidur, kelihatan ya? Itu lagi mau tidur, nah kayak dia melalui mimpi. Mimpinya itu langsung kejadian gitu. Ulang kejadian. Iya. Itu perempuan. Oh, dia serem atau biasa? Cantik. Manusia atau berupa manusia atau? Mukanya ya kayak menyeramkan gitu. Menyeramkan. Kayak nenek-nenek. Wih, kalau dicium si dia mah enggak apa-apa. Kalau dicium nenek-nenek ini yang repot ini. Bawa apa? Masya Allah, Masya Allah. Kalaulah itu perempuan cantik, tapi dia udah jelas jin kan ngeri-ngeri sedap. Ini sudah jin nenek-nenek. Mungkin Marhadi ini punya daya tarik ini. Bahaya ini. Oke. Pertama ketindihan ya, 5 kali dimulai dari Jogja, kemudian di sini yang di salah satu kejadiannya sempat hampir mau mati, terasanya ya, pengakuan dia benar ya. Iya. Terus pernah juga yang mau dicium nenek-nenek, Iya. kemudian itu terbangun. Itu tandanya Allah menyelamatkan kamu. Sebab kalau ndak bisa bangun itu mesti terjadi. Kalau kasusnya santet itu mesti dimulai dari mimpi di malam hari, setelah pelakunya lewat dukun itu diberi sesuatu untuk ditaburkan dulu di depan rumah, biasanya namanya bohol itu harus ada kalau sifatnya santet. Kalau ndak ada maka jin yang ditaruh di situ tidak bisa memantau gitu, karena buhul itu ya satu paket, buhul kemudian itunya. Nah selanjutnya apa yang kamu rasakan selama ini? Was-was ya? Masih Was-was. Oke. Dan itu mengganggu belajar di sini? Iya, mengganggu. Mengganggu sekali ya. Dan hari ini juga nggak ikut pelajaran sama sekali. Nah itulah repotnya kawan. Sebenarnya mudah sekali ya. Mudah sekali untuk urusan jin ini. Hanya saja kita tidak mempelajarinya. Memang kullu syai'in gak kuat ya? Terus? Oke. Setiap orang itu punya potensi masing-masing. Kalau satu orang ini menguasai semuanya, ini malaikat, lebih dari malaikat. Malaikat Jibril aja enggak semua menanganinya. Malaikat Israel juga enggak semua paket ya ditanganinya. Maka silahkan minta bantuan sama siapa saja lah ya, enggak harus saya. Sebab hal-hal sederhana seperti ini dan gampang seperti ini itu bisa merepotkan. Kalau seorang pelajar kayak Marhadi, maka aktivitas belajarnya terganggu. Kalau Marhadi ini sudah kerja, aktivitas kerjanya terganggu. Kalau dia sudah berkeluarga, punya anak, pun keluarganya terganggu. Sebab tidak bisa all out ngurusin istri, ya, mengerjakan kegiatan pekerjaan rumah, atau mungkin selama ini ngantarkan anaknya ke sekolah tidak bisa. Itu sebab perbuatan jin. Alhamdulillah Marhadi sampai di sini saja, karena kalau sampai kakinya yang misalkan digondeli atau belakangnya ya dangklup apa ya sini nempel gitu, maka Marhadi selamanya saat itu akan selalu berat seperti memikul ransel berkilo-kilo. Kalau ranselnya selama ini 16, maka bisa 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya, dan itu kejadian banyak sama orang-orang yang mendaki gunung. Ya, oke, mudah-mudahan Marhadi Allah lindungi kamu. Amin. Dan kita semuanya. Amin. Termasuk kejadian-kejadian yang ada di sini Allah netralisir ya. Amin. Dengan bacaan-bacaan tersebut. Kawan-kawan semuanya, ini yang perlu dipahami ya. Dalam pengobatan, satu harus menentukan dulu apakah itu medis, non medis atau psikis. Tidak bisa dipukul rata. Kalau ini non medis, bahkan dokter ya meronsen,
screen, ya, kemudian memoto, mengobati apapun, tidak akan pernah sembuh. Kejadian banyak di mana-mana. Karena ranahnya ini non medis. Tapi kalau dia itu medis, kita selesaikan non medis pun sebenarnya bisa dengan ayat-ayat ruqyah. Tapi kalau psikis, medis tidak mampu, ya. Non medis kalau hanya sekedar doa-doa saja, ya mungkin masih kurang ya. Berarti ada tindakan yang lain. Contoh tindakan adalah hipnoterapis atau SEF, spiritual emotional freedom technique misalkan. Kita bisa semuanya, baik medis, non medis maupun psikis. Insya Allah kita kuasain semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita menjustifikasi kalau dia kena gangguan, maka kita harus melakukan ruqyah standar. Ruqyah standar ini pula yang akan saya ajarkan kepada semuanya, termasuk yang menonton. Kita semuanya bisa meruqyah mandiri, ya. Mudah saja. Syahadat dulu, ya kan, istighfar, kemudian sholawat. Ini kunci. Sebab ini kalau nggak dilafalkan, itu ibarat doa gantung antara bumi dan langit. Ya, ini diucapkan dulu, baru Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, muawwidzat. Muawwidzat itu 3. Kalau muawwidzatain cuma 2. Muawwidzat berarti 3 kul, trikul bahasanya. Habis itu nanti ditiupkan. Dimulai dari kepala. Kenapa kepala? Rasulullah kepala dulu 3 kali. Kenapa 3 kali? Rasulullah 3 kali. Ngikut aja gitu. Kemudian muka 3 kali. Kemudian tangan. Ini diniatkan untuk melepas energi negatif. Bagi kita biasa saja ya, tapi bagi bangsa jin sangat ketara sekali. Sangat ketara. Saya kalau mau cerita yang aneh-aneh tentang orang yang kejinan ngelihat saya, siapa yang di belakang saya, aneh-aneh. Ya, nggak perlu itu, karena saya tidak punya khodam. Saya katakan saya tidak punya khodam dan saya tidak menggunakan khodam apapun. Tapi orang-orang selalu ngomongin di belakang saya. Ada aneh-aneh lah. Oh, ceritanya panjang, yang besar, yang kecil, yang bermahkota, yang pakai harimau, yang ada pasukan, macam-macam. Tapi saya bilang masa bodoh. Masa bodoh. Saya hanya Allah saja. Oke? Nah, gangguan gaib ya tadi ya. Kalau sudah begitu, maka kita semuanya harus mendeteksi gangguan gaibnya ini karena masuk syaitan atau sihir atau karena ain. Nah, ini akan saya bahas tuntas nanti di video selanjutnya. Intinya adalah kalau masuk syaitan, ini jinnya datang dari luar ke dalam tubuh kita suka-suka. Dan itu sering terjadi di kamar mandi. Justru bukan di jalan-jalan wingit atau kebun-kebun, hutan-hutan, enggak, di kamar mandi. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita untuk berdoa. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa? Di dalam kamar ini Masya Allah gudangnya syaitan, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Kemudian yang ketika keluar nanti misalnya tapi santai, kalau kita punya doa, kita punya Allah tuh enteng-enteng saja. Yang kedua, tadi masih syaitan ya. Jin dari luar suka-suka masuk ke kita. Yang kedua adalah sihir. Sihir ini seperti yang kita ketahui ada pelet, ada gendam, ada santet, ada apa lagi? Teluh, ya betul. Terus ada lagi yang lain. Kiriman, ya. Semua yang dikirim dan ditembakkan oleh seorang dukun, ditembakkan itu namanya sihir. Nah, setan atau jin ini itu semuanya berkelas. Ada kelas rendah, menengah, atas. Dan ini ada yang jual beli. Jual beli jin. Semakin tugasnya berat, maka harganya mahal. Karena yang ditangkap atau yang dibeli adalah jin yang mempunyai kekuatan lebih dahsyat dibanding yang lainnya. Dan yang terakhir adalah al-ain. Untuk al-ain tersebut sudah saya bikin video ketika saya ceramah di Musola Darussalam Pari. Saya kupas tentang al-ain sedikit. Apa itu al-ain? Ain intinya adalah puji-pujian yang datang dari justru orang sekeliling kita, orang yang kita cintai. Bahkan seorang ibu dan bapak yang selalu memuji-muji anaknya. Aduh anakku, ayu nih, gemes gitu ya. Aduh anakku, terus diulang-ulang dari hari ke hari, hari ke hari. Ini orang yang awalnya cerdas, awalnya ceria, tiba-tiba demam. Tiba-tiba panas, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba lumpuh. Nah, ini al-ain.
Dan saya ulang-ulang sekali lagi karena saya mempunyai tugas ini untuk menjelaskan tentang al-ain. Kata Rasulullah, al-ainu hakun. Ain itu mata jahat, pandangan mata jahat itu hak. Wa aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kata Rasulullah, kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena ain, karena dipuji-puji. Ini hati-hati sekali. Maka karena kita tidak bisa menghindari pujian-pujian orang, betul ya? Kita nggak bisa menghindari kan? Tiba-tiba orang bilang, wih ganteng wih sepatunya baru gitu kan? Wih terus. Kita nggak bisa menghindari, maka harus ada amalan. Amalan pagi hari dan amalan sore hari, petang hari. Itu amalan akan melindungi kita dari serangan ain tersebut. Kalau tidak kita lakukan, lihat nanti satu waktu. Kan mungkin teman-teman ini nggak pada percaya kan bahwa ain itu lebih parah dari sihir, bahwa ain itu lebih parah dari masuk syaitan. Masuk syaitan itu tidak sampai mengakibatkan orang mati. Sihir itu bisa ditangkal. Tetapi kalau ain dalam waktu yang bersamaan bisa blek saat itu juga. Kenapa orang yang mati dikubur ya? Itu karena sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi, sakit utang, psikis ya, dan macam-macamnya itu. Iya, itu yang terlihat. Tapi dimulai dari apa? Dari ain. Kata-kata aktsaru man yamutu min ummati, aktsar itu lebih banyak. Kebanyakan yang mati dari umatku, kata Rasulullah. Itu artinya perbandingan antara sebab ain dan karena yang lainnya berbeda. Nah, teman-teman semuanya, ingat ya, gangguan gaib itu ada masuk syaitan suka-suka, yang kedua sihir, yang ketiga ain. Apa bedanya sihir sama ain? Sihir itu dilakukan oleh orang yang tidak suka sama kita. Sementara ain itu dilakukan sama orang-orang yang justru di sekeliling kita. Oke? Iya. Mr. Marhadi, ada pesan-pesan untuk Hadi agar tidak melakukan perbuatan santet. Pak, tadi sudah saya janji. Apa janjinya coba? Kalau Allah sembuhkan malam ini, Ridho ya sholat 5 waktu. sholat 5 waktu dan Zikir ada. zikir. Zikir ini boleh baca Quran, karena baca Quran adalah zikir tertinggi. Orang yang sudah baca Quran sebenarnya tidak perlu zikir karena dia tertinggi. Tapi kalau kita mau zikir juga, amalan para ulama monggo kerso. Dan kalau misalkan dia tidak janji, melanggar janjinya, maka portal tubuh dia secara otomatis terbuka karena akad kita berdua batal. Oke, terbuka, dan nanti akan lebih banyak lagi jin-jin fasik yang bisa masuk ke tubuhnya. Kalau sesekali lupa, monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau ingat, bangun, sholat, oke? Ikutin peraturan di sini dengan baik, lalu jadilah selalu orang baik. Dan kalau sempat ya, nanti beli buku-buku lah tentang zikir pagi dan malam, pagi dan petang itu 4.000-an itu dibaca-baca nanti. Saya nggak bawa itu. Oke, demikian kawan-kawan. Mudah-mudahan ini video ada sisi edukasinya. Ya, karena saya ini juga mendapatkan amanah. Kita harus juga bermain medsos. Sebab dukun sekarang sudah mulai bermain medsos. Antara dukun sama roki, seorang peruqyah itu beda-beda tipis. Amalannya sama, ya duduk lama, ya wirid, ya meditasi, ya punya amalan macam-macam. Yang dilakukan ya masalah hal gaib juga. Mirip lah pokoknya. Orang yang sakit misalkan, pasien, itu bisa ke dukun, juga ke peruqyah. Amalannya tipis-tipis. Makanya saya sekarang mendedikasikan diri dan insya Allah taat sama guru. Sudah, saya seorang santri, dan apa yang ditorehkan oleh mujis kami Gus Ama Tuban di dalam Jam'iyah Ruqyah Aswaja, insya Allah itu yang akan saya jalani. Memang sudah bertahun-tahun saya mengurusi tentang ruqyah, tapi saya tidak bersanad. Kali ini insya Allah bersanad, dan saya 100% yakin Allah sembuhkan. Anar raqi wa huwa syafi. Anar raqi wa huwa syafi. Saya hanya sekedar peruqyah yang membaca-bacakan saja dan saya mengobati. Tetapi hakikatnya penyembuh adalah Allah. Oke? Buat teman-teman semuanya, jangan lupa, insya Allah mau baik itu keluhan medis, non medis, psikis, insya Allah semuanya kita sudah kuasai. Hadza syukran dari saya Mr. Nyaksdilahu ya Pak Copaye.
di lembaga LCI Cruz, Mr. Andi dan teman-teman, Mr. Hadi. Hadi lagi. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.